Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun Anda berada. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang edukasi pertanian organik. Apakah kalian semua sudah tahu apa itu pertanian organik? Mari kita simak video ini bersama-sama. Akhir-akhir ini dan ke depan, masyarakat dunia mulai sadar akan bahaya dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh pemakaian bahan kimia sintetis dalam bidang pertanian. Orang semakin arif memilih bahan pangan yang aman bagi kesehatan dan ramah lingkungan. Gaya hidup sehat, back to nature makin mengaung, mengurangi dominasi pola hidup lama yang mengandalkan penggunaan bahan-bahan kimia non-alami seperti pupuk anorganik, pestisida kimia sintetis, dan hormon tumbuh dalam produksi pertanian. Pangan yang sehat dan bergizi dapat diproduksi dengan cara yang dikenal sebagai pertanian organik. Apakah kalian sudah tahu apa itu pertanian organik? Pertanian organik adalah suatu sistem pertanian yang mendorong tanaman dan tanah tetap sehat melalui cara pengelolaan tanah dan tanaman yang disyaratkan dengan pemanfaatan bahan-bahan organik atau alamiah sebagai input dan menghindari penggunaan pupuk buatan dan pestisida kecuali untuk bahan-bahan yang diperkenankan atau diperbolehkan. Dalam pertanian organik tentunya ada kaidah-kaidah yang harus kita perhatikan agar tidak melenceng dari tujuan pertanian organik itu sendiri. Adapun kaidahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah lahan untuk pertanian organik harus terbebas dari residu pupuk dan obat-obatan kimia sintetis. Proses konversi lahan dari pertanian konvensional ke pertanian organik membutuhkan waktu setidaknya 1-3 tahun. Selama masa transisi, produk pertanian yang dihasilkan belum bisa dikatakan sebagai organik karena biasanya masih mengandung residu-residu kimia. Yang kedua adalah benih yang digunakan dalam pertanian organik harus berasal dari benih organik. Apabila benih organik sulit didapatkan, untuk tahap awal bisa dibuat dengan memperbanyak benih sendiri. Perbanyakan bisa diambil dari benih konvensional yang sudah melewati tahap penyeleksian. Yang ketiga adalah pemupukan dalam pertanian organik wajib menggunakan pupuk organik. Jenis pupuk organik yang diperbolehkan adalah pupuk hijau, pupuk kandang, pupuk kompos, serta pupuk hayati. Pertanian organik juga bisa menggunakan penyubur tanah untuk memperbaiki kesuburan tanah. Saat ini penyubur tanah yang banyak dijual di pasaran adalah EM4, biokultur, dan lain sebagainya. Dalam permentan, bahan-bahan tambang mineral alami seperti kapur dan belerang masih ditoleransi untuk digunakan pada pertanian organik. Bahan-bahan mineral tersebut diantaranya adalah dolomit, gipsum, kapur klorida, dan batuan fosfat. Yang keempat adalah kondisi pengairan atau irigasi menjadi penentu juga dalam pertanian organik. Akan menjadi sia-sia apabila telah menerapkan pertanian organik, tetapi air yang mengaliri ke lahan banyak mengandung residu bahan kimia. Tentunya lahan akan berisiko tercemar zat-zat tersebut. Pada akhirnya produk pertanian organik tidak lagi menjadi organik karena telah terkontaminasi racun-racun kimia. Yang kelima adalah pengendalian OPC dalam pertanian organik sebaiknya menerapkan konsep pengendalian hama terpadu. Hal-hal yang dilarang adalah menggunakan obat-obatan seperti pestisida, fungisida, herbisida, dan sejenisnya. Apabila terpaksa, misalnya terjadi ledakan hama atau penyakit, maka pengendalian bisa dilakukan dengan memanfaatkan pestisida alami atau pestisida organik. Yang keenam adalah proses pencucian atau pembersihan produk hendaknya menggunakan air yang memenuhi standar baku mutu organik. Hindari air yang sudah tercemar zat-zat kimia sintesis. Dalam penyimpanan dan pengangkutan produk organik juga sebaiknya tidak dicampur dengan produk non-organik. Yang ketujuh dan ini yang terakhir adalah untuk kepentingan pemasaran dan meningkatkan kepercayaan konsumen, ada baiknya produk organik sudah disertifikasi. Selain sertifikasi, bisa juga dikembangkan alternatif lain untuk meyakinkan konsumen dengan kampanye. Misalnya, gerakan untuk membeli pangan lokal, semakin baik. Dalam pertanian organik tentu saja ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah hal-hal apa sajakah yang diperbolehkan.
Yang kedua adalah hal-hal apa sajakah yang dibatasi. Dan yang terakhir adalah hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam dunia pertanian organik. Jadi kesimpulan yang dapat saya tarik dari video ini adalah yang pertama, prinsip dasar pertanian organik yaitu pemanfaatan bahan-bahan alami atau lokal tanpa bahan kimia sintetis kecuali yang diizinkan dalam proses produksi. Yang kedua adalah pertanian organik merupakan sistem pertanian yang menghasilkan produk pangan yang sehat, aman dikonsumsi, dan mampu menopang pembangunan pertanian berjalan secara berkelanjutan. Yang ketiga, cara pertanian organik prospektif dikembangkan di Indonesia, walaupun akan menghadapi beberapa masalah dan tantangan dari aspek teknis, ekonomis, sosial, dan kebijakan. Yang keempat, manfaat dan makna pertanian organik itu perlu disosialisasikan kepada masyarakat, petani, pengguna, pedagang, pemerintah, penyuluh, dan lain sebagainya. Jadi itulah kesimpulan yang dapat saya tarik dari video ini. Semoga pertanian Indonesia bisa menuju ke arah organik semuanya dan bisa menjadi sumber produksi pangan-pangan yang sehat tanpa bahan-bahan kimia. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat, dan jika ada kurangnya saya mohon maaf karena saya juga manusia yang tidak sempurna, dan jika ada lebihnya mohon dikembalikan. Sekian dan terima kasih.